Assalamualaikum kan, kembali lagi di channel Ridwan Wisana. Dalam memelihara ikan mas koki, terutama di dalam akuarium maupun di sebuah palut, itu ada beberapa alat penunjang yang harus kita penuhi saat memelihara ikan mas koki. Seperti contohnya mushroom, teman-teman. Jadi tidak heran jika para penghobi ikan mas koki maupun para petani sekalipun yang di kolamnya maupun di bak fiber maupun di palut menerapkan sistem mushroom pada tanknya masing-masing. Nah, di sini menggunakan mushroom itu ada tujuannya, teman-teman, karena ikan mas koki itu membutuhkan oksigen yang cukup banyak ya. Setiap ikan mas koki itu berbeda-beda kebutuhannya. Jadi dengan mushroom ini dapat menghasilkan mikrobubble yang melimpah, teman-teman. Nah, mikrobubble inilah yang sangat dicari para penghobi tersebut, karena di satu sisi keindahan atau estetika akuarium tersebut, yang kedua juga manfaat untuk ikan juga banyak, teman-teman. Jadi untuk pergantian oksigen itu lebih bagus dan ikan juga tidak jadi megap-megap ya, teman-teman ya, karena adanya mushroom ini penghasil mikrobubble. Nah, di sini teman-teman pertanyaannya, apakah bisa membuat mushroom menggunakan top filter talang maupun top filter kaca? Karena biasanya jika menggunakan mushroom kita harus menggunakan filter yang berbeda, seperti kita menggunakan sun filter atau filter samping maupun filter belakang, karena pipa mushroom pasti akan terhubung langsung dengan power head. Nah, di sini saya akan membuat secara sederhana, simple, dengan menggunakan top filter kaca. Nah, inilah teman-teman bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat mushroom. Sebenarnya bahan-bahan ini fleksibel, teman-teman ya. Jadi teman-teman bebas menggunakan pipa ukuran berapa saja, disesuaikan aja dengan sambungan ke power headnya. Jadi bisa menggunakan pipa setengah in, 1 in, 2 in maupun 3 in, itu terserah teman-teman. Dan untuk ukuran dari pipanya itu juga fleksibel, jadi tidak harus sama seperti yang video saya bikin, ataupun teman-teman juga ingin menconteknya juga silahkan. Jadi disesuaikan seperti keadaan posisi akuarium teman-teman masing-masing ya. Di sini yang kita butuhkan keni L, kita hanya membutuhkan 3, teman-teman. Dan saya menggunakan dop juga 1, dan kemudian T saya menggunakan 1 juga, dan selebihnya menggunakan pipa setengah in. Jadi bisa diukur, terserah teman-teman seberapa presisinya, seberapa rapinya ketika nanti dipasang di akuarium, teman-teman. Dan tidak lupa menggunakan kepala mushroomnya, teman-teman, atau head mushroom. Ini yang akan menjadikan mikrobubble air mancur yang begitu indah, teman-teman. Oke, jadi kita akan merakit mushroom ini. Nah, inilah teman-teman penampakan setelah saya rakit. Simple ya, tidak banyak tekukan. Nanti yang pipa panjang ini nanti akan terhubung dengan pipa menuju ke power head, teman-teman. Oke, kita pasang dulu, nanti baru kita jelaskan. Nah, teman-teman, penampakan dari bentuk mushroomnya bisa dilihat, pipanya terendam air ya, yang bawah. Dan untuk pipa yang panjang ini
saya sambungkan ke pipa yang menuju power head teman-teman. Jadi di sini saya tidak menggunakan output dari talang ini, tapi saya menggunakan pipa in yang akan menuju ke chamber pertama. Jadi saya bagi dua, yang satu ke chamber, kemudian yang satu menuju ke mushroom. Tujuannya apa? Saya membuat seperti ini agar air yang berada di talang filter kaca ini itu tidak luber teman-teman. Jadi sudah ada batasannya, seperti teman-teman bisa lihat batasnya segini. Jika mesin saya nyalakan dan mushroomnya bekerja, batas airnya setinggi ini teman-teman, jadi tidak akan meluber. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan output dari filter talang, itu juga bisa teman-teman. Bisa teman-teman gunakan pipa, tapi saya sarankan menggunakan pipa yang lebih besar, seperti menggunakan 2 in atau 3 in. Karena jika di sini menggunakan pipa yang kecil, kan nanti air di chamber pertama maupun kedua itu akan naik teman-teman, jadi bisa mengakibatkan luber. Lupa juga di head mushroomnya diberi jet mat atau enggak busa. Di sini saya menggunakan busa hitam ya, agar air yang keluar menjadi halus teman-teman. Oke, kita akan coba nyalakan teman-teman. Proses setelah saya rakit mushroomnya dan dinyalakan, hasilnya sesuai dengan harapan ya. Pancurannya itu mengembang sempurna dan menghasilkan micro bubble yang lumayan banyak teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar mushroomnya itu tidak kuncup dan selalu mekar awet teman-teman. Yang pertama yaitu di setiap sambungan pipa. Jadi teman-teman di setiap sambungan pipa ini, kalau bisa ditambahkan seal tip. Tapi jika tidak ada kebocoran, tidak usah ditambahkan seal tip, tidak apa-apa teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu wajib menggunakan tatakan teman-teman. Jadi agar si talang filternya itu, maksud saya top filter kacanya itu lebih tinggi daripada mushroomnya. Tujuannya apa? Agar kestabilan air terjaga teman-teman. Dan untuk ketinggian, saya sarankan menggunakan balok sekitar 5 cm atau 6 cm, itu sudah cukup teman-teman. Oke, kita bisa lihat dengan menggunakan mushroom ini kita tidak perlu lagi menggunakan aerator teman-teman. Jadi aerator hanya kita gunakan saat mati lampu saja. Jadi jika teman-teman menggunakan aerator AC/DC, tinggal gunakan saja saat mati lampu. Jadi kita lebih menghemat listrik saat penggunaan area aerator. Oke, mungkin video saya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel Ridwan Wibiksana, nyalakan notifikasinya agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan jika saya mengupload video, nanti teman-teman akan mendapatkan info lebih cepat, lebih akurat tentang ikan mas koki. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.